Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, Ketua dari Perkumpulan Herbalis Nusantara. Dan di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan, apakah boleh seorang pasien yang menjalani proses cuci darah mengkonsumsi obat-obatan herbal? Ya, jadi banyak sekali ya yang menanyakan apakah boleh bagi mereka yang mengalami penyakit gagal ginjal atau ginjal kronik atau penurunan fungsi ginjal ya yang sudah rutin cuci darah, apakah boleh untuk mengkonsumsi obat-obatan herbal. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwasanya penyakit ginjal ya, penyakit gagal ginjal atau ginjal kronik ini merupakan suatu jenis penyakit yang mengganggu atau menurunkan fungsi kinerja dari organ ginjal. Dengan kata lain, ginjal mereka yang menderita penyakit tersebut dalam kondisi yang rusak. Nah, ginjal ini memiliki fungsi untuk menyaring darah dari zat-zat racun. Ya, zat-zat racun yang kita dapati mulai dari makanan atau minuman atau apapun yang masuk ke dalam tubuh ya yang ada di dalam akhirnya darah kita. Nah, supaya membersihkan darah kita tersebut ya dari kandungan-kandungan yang notabene merupakan residu atau sampah atau yang bisa disebut sebagai racun dalam tubuh kita, ginjal memiliki fungsi semacam seperti itu. Itulah kenapa bagi mereka yang mengalami penurunan fungsi ginjal ya, mengalami penyakit ginjal, gagal ginjal dan lain sebagainya ya, menjalani proses cuci darah, artinya darahnya dibersihkan dari zat-zat racun tersebut. Nah, penyebab dari gagal ginjal ini bisa dikarenakan karena adanya diabetes, karena adanya hipertensi, terus kemudian adanya radang pada ginjal dan lain sebagainya. Nah, fungsi ginjal sudah menurun, jadi tidak bisa membersihkan zat darah. Nah, obat-obatan herbal, jadi kita tidak tahu tentang kandungan obat-obatan herbal yang ada di dalam herbal tersebut begitu ya. Beberapa mengandung zat yang notabene memberatkan fungsi kinerja ginjal atau membuat darah kita atau ya obat-obatan herbal tersebut ketika ya mengandung senyawa yang notabene merupakan residu atau sampah atau zat-zat yang harusnya dibuang oleh tubuh kita atau disaring oleh tubuh kita dari organ ginjal tersebut, maka tidak atau menjadikan organ tubuh kita menjadi lebih berat, utamanya ginjal ya yang sudah mengalami penurunan fungsi. Jadi ketika seseorang mengalami kondisi gagal ginjal atau peradangan ginjal ya atau ya penyakit ginjal yang sudah cukup kronik tersebut begitu ya, sangat diperhatikan misalnya kadar uriumnya, kadar kreatinnya, terus kemudian menghindari makanan-makanan yang mengandung kalium dan lain sebagainya, dan yang cukup penting juga menghindari mengkonsumsi jumlah cairan atau disesuaikan ya jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh ya, artinya air putih pun harus dikontrol begitu ya. Jadi dibatasi karena kalau berlebihan akan menimbulkan efek pembengkakan dan lain sebagainya. Jadi untuk mengkonsumsi obat-obatan herbal ini kita tidak menyarankan tanpa mengkonsultasikan terlebih dahulu ke dokter, karena apakah nanti obat-obatan herbal tersebut akan memiliki efek terhadap apa yang terkandung di dalam darah Anda seperti itu ya, misalnya kadar urium, kreatin dan lain sebagainya, dia harus dikonsultasikan. Dan kita tidak tahu apa yang Anda konsumsi, obat herbal apa yang Anda konsumsi, seperti itu tidak disebutkan di sini ya. Kalau disebutkan mungkin kita bisa cari tahu, misalnya katakanlah obat herbal tersebut mengandung senyawa yang notabene mengandung misalnya kalium yang tinggi atau kalsium yang tinggi atau oksalat yang akan memberatkan fungsi kinerja dari ginjal dan tidak kita rekomendasikan. Dan pastikan juga misalnya dalam bentuk obat, kapsul atau apapun itu ya aman ya, tidak memberatkan fungsi kinerja ginjal, tidak membuat kadar urium, kreatin jadi melonjak tinggi, asam urat dan lain sebagainya. Terus kemudian ada nomor izin edarnya tentu saja ya, jadi dipastikan aman semacam seperti itu. Dan yang paling penting Anda harus berkonsultasi dengan dokter yang selama ini menemani Anda dalam proses cuci darah yang sedang Anda jalani seperti itu. Oke, saya rasa itu semoga bermanfaat.
Bagi Anda yang ingin belajar herbal, silakan Anda bisa mendaftarkan diri Anda melalui nomor WhatsApp kami atau mengunjungi website kami di herbalisusantara.com. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi